pajak, hai, selamat datang di Jaksuskes Kanwil DJP Jakarta Khusus Broadcast bersama saya, Rina Karati. Nah, kali ini dengan narasumber yang masih sama karena ternyata di edisi sebelumnya pembahasannya sangat menarik dan kali ini kita akan lebih mendalami mengenai KPP Badan dan Orang Asing. Dan di samping saya masih ada Bapak Budi Kristiadi. Halo Bapak. Halo juga Rina. Masih sehat? Alhamdulillah, terima kasih nih diundang lagi nih. Aduh, bisa ketemu dengan Prita yang cantik ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga atas waktunya ya Pak dan kesediaannya untuk hadir di Jaksuskes. Pokoknya sepanjang saya bisa datang pasti akan saya penuhi permintaan. Baik, terima kasih sekali. Oke, Pak Budi. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai KPP Badan dan Orang Asing, wajib pajaknya, wilayah kerjanya, dan dari sejarah terbentuknya nih ya Pak ya. Ya. Nah, dari wajib pajaknya itu kayaknya ada yang menarik nih Pak. Karena ternyata ada badan, orang pribadi, dan juga yang akhir-akhir ini, baru-baru ini, sudah kita singgung sebelumnya, ada masalah tentang digital itu Pak. Itu apa sih Pak itu Pak? Waduh, kita bicara digital Nah, lagi ya. iya. Digital itu gampang lah. Iya, lagi booming soalnya kan Kak ya, untuk akhir-akhir ini apalagi di tengah kondisi COVID seperti ini. Semua serba online soalnya nih Pak. Boleh, silakan Mbak Rinaka, apa yang mau Anda atau Mbak Rinaka ketahui tentang masalah perpajakan digital? Nah itu, yang pengen saya tahu adalah tentang saat ini nih Pak, apakah sudah ada perpajakan yang khusus untuk yang digital-digital ini Pak? Atau mungkin ada istilah-istilahnya, saya juga kurang paham nih Pak, boleh dijelaskan Pak? Nah, sebenarnya kita sudah berpikir sejak lama, bagaimana sih majakin yang online? Iya. Karena online ini seperti sekarang, dengan ini saja kita bisa melakukan apapun juga. Betul Mau Pak. beli apa saja segala macam mudah sekali. Iya. Cuma bagaimana cara membuktikan adanya transaksi tersebut? Sulit, ya kan? Pajaknya seperti apa? Sulit, ya kan? Nah, pada masa pandemi COVID ini, pemerintah kan membuat Perpu 01. Perpu 01, baik. Akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 ini. Nah, Tentang itulah apa itu, cikal ya? bakalnya, ya kan? Makanya dibilang blessing in disguise. Di pada saat pandemi COVID lebih banyak kegiatan yang online, yang harusnya membayar pajak, dasar hukumnya ada. Oh, ada payungnya Ada sekarang ya Pak payungnya, ya? karena ternyata kita sekarang memperkenalkan PMK 48 kalau nggak salah itu. Apa itu Pak? Tentang apa Istilah itu? baru, Oh baik. perdagangan melalui sistem elektronik. Perdagangan melalui sistem elektronik PMSE. PMSE. Oh baik, PMSE. Nah, kalau teman-teman pernah dengar PMSE itu, seperti apa sih PMSE itu? Ya inilah, ya kan. Contoh, ya kan. Seperti apa Pak contohnya? Boleh saya sebut aja ya namanya ya. Kan memang sudah publish juga kok. Oh gitu. Ya kan. Biar biasa kita tahu sih Pak ya. Google, Oh baik, itu termasuk PMSE Pak. Facebook, ya kan. Facebook. Itu yang luar negeri. Iya. Dalam Oke. negeri misalkan Bukalapak, Oke. ya kan, Shopee, Baik. ya kan, JD JDID. ID Oke. udah jelas itu kan. Nah, itu salah satunya. Itu berarti sekarang mereka sudah bisa dipajakin istilahnya ya Pak ya. Jadi perdagangan elektronik itu ada dua jenis. Nah, apa Ada aja itu? bukan dua jenis di sini, ada beberapa jenis. Salah satunya adalah bentukan platform. Oke. Platform itu seperti Bukalapak, dia menyediakan fasilitas atau aplikasi, siapapun bisa berjualan dan membeli melalui platform tersebut. Kayak pasar digitalnya gitu. Betul. Ya. Atau perusahaan-perusahaan yang sebenarnya dia tidak menjual, tapi dia mendapatkan income dari hasil yang lain. Contohnya Pak? Contohnya ya Google tadi. Oh iya betul, Google tidak ada Google jualan jualan. apa? Iya betul Pak. Ya kan dia Betul, tidak betul. menjual suatu barang apapun kan, Iya. tapi dia bisa memperoleh penghasilan dari iklan yang ada. Ya kan, Itu salah juga. satu contohnya. Oh baik Ya kan? baik. Iklan itu adalah orang Indonesia yang beriklan ke Google. Perusahaan Indonesia beriklan ke Google. Kalau Renata pernah lihat misalkan di Google buka tiba-tiba ada muncul, Iya banyak tuh Pak. ya kan? Gambreng iklannya. Nah itu kan mau di skip apa tidak? Iya Ya, betul. itu salah satu sumber penghasilan. Dan Oh. itu sekarang harus kita kenakan pajak. Berarti kalau misalnya yang kayak Google, Facebook itu kan dia base-nya di luar negeri sebenarnya ya Pak ya. Base-nya Dia luar negeri. tidak ada kantor cabang di sini ya Pak ya. Belum ada. Tapi bisa dikenakan pajak karena penghasilannya sebenarnya dari kita ya Pak ya. Betul. Kita Ya yang kan? bayar mereka buat iklan, kita yang bayar mereka buat ini gitu ya. Betul sekali. Oh. Kan sekarang kan seperti ini. Ini kan seperti cash inflow ke luar negeri. Sorry, cash outflow ke luar negeri. Oh iya betul, karena keluar Ya ya. kan? Karena ke luar negeri.
Google bisa menjadi perusahaan yang sangat besar Iya. karena orang Indonesia membayar, ya kan, jasa dalam bentuk betul. iklan, ya kan, untuk Google, ya kan. Contoh yang lain adalah misalkan pernah langganan Spotify, Oh, pernah Pak, sampai yang sekarang. musik sampai sekarang, Iya benar. yang punya Netflix, Iya. nah, ya kan, Hotstar, Oh, sekarang iya. lagi ini baru nih Hotstar Disney, ya kan. Itu kan perusahaan luar negeri. Pernah nggak tahu? Ada nggak perusahaannya di sini? Iya, kayak nggak Nggak ada kan? Karena semuanya melalui kabel, semuanya jaringan. Betul. Secara online, kita belanja secara online. Kita bisa nonton, kita bisa mendengarkan musik apapun juga, ya kan? Padahal kita tahu mereka itu mendapatkan penghasilan dari sana, Betul. ya kan? Tapi dibayar oleh orang Indonesia, kita nggak pernah tahu. Itu pun juga termasuk ke dalam bentuk salah satu bentuk perusahaan yang dianggap masuk ke dalam perdagangan melalui sistem elektronik PMSE. PMS ya Pak ya. Kayaknya nggak boleh ketinggalan ya Pak ya. Elektronik. Kalau PMS doang ternyaru Pak. PMS itu apa? Palang merah sedunia. Kalau cewek-cewek kan biasanya begitu ya Pak ya. Saya nggak tahu. Ya memang ini baru dikenakan kemarin, kan baru pertengahan tahun ini. Oh, baru tengah tahun ini Pak ya ya. kan. Jadi PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangan itu baru berlaku per 1 Juli. Jadi pada saat 1 Juli kemarin itu ada 6 perusahaan yang sudah ditunjuk pertama kali. Oh, kalau pertama kali berarti tahapnya Pak? Ada tahapnya. Oh, baik. Karena Pertama kita- kalinya apa aja nih Pak? Kita tidak bisa langsung menggunakan begitu saja kepada perusahaan luar negeri. Baik. Kita harus berhubungan dulu terlebih dahulu, berkomunikasi dengan mereka, ya kan, bahwa Indonesia ini sudah mempunyai aturan tentang perdagangan melalui sistem elektronik, Oh, baik. ya kan. Dan akhirnya kita mengajak mereka untuk mematuhi ketentuan yang ada di Indonesia yang berlaku. Kita minta mereka untuk comply, patuh terhadap ketentuan dan peraturan. Baik. Akhirnya per 1 Juli ditunjuk 6, Nah, apa ya aja? kan. Saya lupa salah satunya Google. Yang paling ingat Google ya Pak ya? Google itu paling ingat itu. Twitter, Spotify, Netflix. Itu juga. Oh, Ya kan? berarti yang kemarin ada berita itu Pak, Netflix dinaikkan harganya Nah, itu sama gara-gara itu. Bu Menteri nggak pernah ngomong itu kan. Gimana nih cara kita majakin Netflix? Alhamdulillah sekarang sudah bisa kita kenakan pajaknya. Oh, baik. Tapi pajaknya jangan lupa. Kalau kita kenal pajak, Heeh. itu ada PPH, Oh iya, 1, baik. 2, Macam-macam 3. tuh Pak ya. Nah, PMSE ini hanya dikenakan kepada mereka perusahaan luar negeri itu atas peredaran usaha dan penjualannya dalam bentuk pajak pertambahan nilainya saja. PPN-nya saja sebesar 10% dari setiap transaksi mereka yang terhutang PPN. Oh, Jadi mereka belum dikenakan saat ini, iya. belum dikenakan pajak lainnya. Baik. Ya, Hanya baru PPN. dikenakan sebagai pemungut PPN. Oh, baik. Jadi kalau Rinaka, Spotify, Betul. langganan Spotify, Heeh. kemarin itu langganannya 100.000 Baik. sebelum 1 Juli, Ya. sekarang Naik terus. jadi 110.000 bayarnya. Iya. Nah, 10-nya itu adalah PPN yang mereka kenakan. Oh, mereka kenakan dan disetorkan ke Ke negara, Negara. jelas. Itulah Nah, PPN. bukan ke saya ya. Enggak, jelas lah Pak, kan rekeningnya Jangan, rekening nggak boleh. negara nih. Ya kan? Nah, mungkin ada yang rancu juga karena taunya kan, oh kalau pajak disetor ke kantor pajak, padahal bukan, Bukan. gitu kan. Bahwa pajak disetornya ke rekening negara Kita langsung ya Pak ya. mengadministrasikan penerimaan dan Nah. dokumentasi pelaporan mereka. Jadi mengadministrasikan penerimaan dan dokumentasi pelaporannya saja. Kalau uangnya kita nggak pernah terima ya Pak. Uangnya nggak pernah. Nah, tentang PMSE Pak, tadi adalah PMSE pakai E Pak. Ya. PMS pakai E. Kalau Melalui nggak pakai E? sistem elektronik. Kalau nggak pakai E, PMC. beda Pak. Nah, itu aturannya kan yang tadi seperti disampaikan, blessing in disguise itu keluarnya Perpu 1 tahun 2020 ya Pak ya. Nah, sebelumnya itu apakah ada aturan yang sudah mengatur tentang hal ini? Maksudnya digital ini kan sudah agak lama sebenarnya ya Pak ya. Betul. Tapi apakah memang aturannya baru keluar tahun ini gara-gara COVID ataukah sebelumnya sudah ada cuma belum diterapkan tuh? Jadi begini, Mbak Rinaka, ya kan? Kalau misalkan kewajiban perpajakan itu kalau kita pisahkan, itu sebenarnya ada 2 jenis, Oh, ya kan? baik. PPH, ya kan, dan PPN. PPH ini apa Pak? PPH itu pajak penghasilan. Oke, pajak penghasilan. Atas penghasilan yang diperoleh oleh siapapun, Hmm. ya kan, baik dalam negeri maupun luar negeri, harus terhutang pajaknya. Kalau dia itu bersumber dari Indonesia. Baik, dari Salah Indonesia. satunya lagi
PPN dan PPNBM biasanya. Oh, baik. PPN itu pajak pertambahan nilai. PPNBM itu pajak penjualan atas barang mewah. Oh, beda Barang ya, mewah Pak, ya? itu kan misalkan beli mobil, Oke. ada PPNBM nya mewah. Mobilnya mobil apa, ya kan? Hmm. Gitu. Bagi sebagian orang mungkin mewah, ya kan? Hmm. Ya beda lah. Kalau mobilnya Toyota, katakan. Bagi saya udah mewah padahal Pak Toyota, Tuh, Pak. dengan misalkan mobil Jaguar, Ah, itu beda. Lamborghini, kemewahannya beda, tarifnya berbeda. Oh, baik. Berarti Tapi- kalau yang Toyota dapat PPNBM juga? Semuanya sebenarnya ada PPNBM-nya. Kalau masuk kategori itu ada semua. Ada semua. Nah, sekarang seperti ini. Kalau tadi PPh dan PPN kita bicara, Iya, ya baik. kan? PPN itu kan pajak pertambahan nilai. Hmm. Pajak pertambahan nilai itu sebenarnya adalah pajak atas konsumsi yang dilakukan Oke. oleh seseorang. Terutama dalam hal ini adalah orang Indonesia, kita, Mbak Dinaka. Mungkin kita nggak sadar, ya kan, pada saat kita belanja di salah satu pasar swalayan Baik. atau kios-kios makanan atau kios swalayan kecil, mini market itu, Hmm. ya kan, kita belanja bayar barang 100.000, tapi tanpa kita sadari sebenarnya kita membayar barang yang akan kita konsumsi itu ada PPN-nya, pajak pertambahan nilainya. Oh, ada pajaknya itu Pak ya? Ada pajaknya sebenarnya. Mungkin ya kita kan? nggak sadar ya? Tanpa disadari. Iya, ya baik, kan? baik, baik. Nah, di era digital ini, Hmm. ya kan, Mbak Dinaka tadi kan Spotify, Iya, betul. itu bisa dikategorikan sebagai konsumsi tidak? Oh, betul Pak. Konsumsi kan Karena kita dinikmati bayar. oleh mata kita kan, Iya, oleh telinga kita. Betul. Kita nikmati gitu kan Pak ya? Dasar hukumnya adalah atas konsumsi tersebut harusnya terhutang PPN juga. Siapa yang menanggung? Ya tadi yang mengkonsumsi. Konsumen berarti Pak ya? Konsumennya, Baik. ya kan, dasarnya seperti itu, ya kan. Oke. Nah, mengenai PPN yang untuk PMSI saat ini, ya kan, Hmm. kita baru menunjuk sebagai pemungut PPN. Oke, pemungut itu bagaimana tuh Pak Nah, maksudnya? pemungut PPN itu untuk PMSI ini salah satu contoh. Hmm. Spotify, Oke, ya kan, tadinya 100.000 menjadi 110.000, naik Pak bener. naik 10% ada PPN-nya, ya kan. Oke. Sebelumnya Heeh. tidak ada PPN-nya, Oh. tapi Spotify yang di luar negeri itu kita tunjuk, Hmm. ya kan. Tolong dong, atas konsumen Indonesia Hmm. yang berlangganan Spotify, Anda pungutan PPN. Oh, baik. Jadi bukan pajaknya Spotify sebenarnya. Baik. Itu adalah pajak atas konsumsi orang Indonesia. Tadi Ya karena kan? prinsipnya sama kayak waktu kita beli barang itu sebenarnya ya Pak. Betul. Ya. Hanya saja karena barang ini kan nggak kelihatan, Iya, di HP doang. Fisiknya Pak. tidak ada. Iya, betul. Ya betul. kan? nggak kelihatan, Iya, betul. ya kan. Makanya kita minta yang di sananya Spotify-nya untuk memungutkan Oh. dan menyetorkan dan melaporkan, ya Oh, kan. Siapa baik. saja yang sudah dipungut, Oh. berapa pemungutannya yang sudah dilakukan, Hmm. setorkan kepada kas negara, Hmm. ya kan, dan laporkan, dan itu terdaftar di KPP Badora. Badora. Jadi sebenarnya kalau dibilang Spotify, Netflix, Hmm. Google, Hmm. dan lain-lainnya, ya kan, ini sebenarnya untuk memberikan kesetaraan. Oh, dalam hal apa nih Pak? Kesetaraan dalam arti semua konsumsi. Hmm. Saat ini kan kita belum tahu nih, siapa tahu ada Spotify Indonesia ya. Oh, iya. Maksudnya Spotify yang diproduksi oleh orang Indonesia, atau platform Spotify ini punya Indonesia, apalah namanya. Spotimen misalnya Pak. Ya, bisa jadi seperti itu kan. Karena dia itu berdiri di Indonesia, Oke. dia mempunyai bentuk atau bisa saja dalam badan usaha, Hmm. dia harus bayar pajaknya di Indonesia, Oh, baik. Ya kan? Iya, betul, betul. konsumsinya, Betul, ya kan. betul, betul. Kalau itu mungkin agak sulit ya. Satu contoh lah, kita beli barang misalkan ini handphone, HP. HP yang produksi Indonesia, Hmm. ini kan ada PPN-nya, Ya. ya kan. Tapi kita beli handphone Hmm. dari luar negeri yang dikirim langsung ke alamat kita, Iya. ya kan. Ada PPN-nya nggak? Biasanya nggak ada, Iya, benar Pak, nggak ada ya. nggak fair. Iya. Makanya Keadilan kadang orang dalam suka usaha. beli barang dari luar kan lebih murah kok Lebih luar murah. gitu. Just tip, Nah, just tip tuh lebih ya kan? murah tuh. Itu Karena ternyata. lebih murah, karena kenapa? Sebenarnya kalau handphone ini pada saat masuk ke Indonesia Iya, baik. secara resmi, Heeh. ya kan, barangnya ada, ya kan, itu langsung bisa terdeteksi PPN-nya. Oh. Tapi kalau misalnya secara digital, ini kan barang yang fisik, itu dari sisi fisiknya saja ya, Iya, betul. Betul. ya kan. Sekarang
Kalau secara digital lebih gak jelas lagi. Iya, udah fisiknya nggak ada, dipegang juga nggak bisa. Betul gitu kan, Pak. sekali. Jadi kalau itu bisa dipegang-pegang, diraba-raba gitu ya Pak. Karena kenapa? Barang ini Barinaka langsung pesan datang ke rumah. Betul. Tidak lagi melalui barang yang mana ya? Iya. Lewat mana ya? Tidak ada barangnya? shipment, Tidak ada misalkan intermediaries Iya, yang betul. bisa mendetek. Kalaupun barang itu datang kan nggak pernah dibuka. Iya betul. Ya kan, begitu barang itu datang dari pesawat dari luar negeri, masuk ke bea cukai, kan paling di-scan saja, oh barangnya ini. Ya kan? Kalau yang digital ini kan nggak bisa ya Pak ya. Betul. Gitu. Tapi karena tadi prinsip kesetaraan, sehingga apa-apa yang dikonsumsi oleh konsumen seharusnya di PPN kan ya Pak ya, dipajakin. Akhirnya yang seperti ini juga sekarang bisa. Jadi prinsipnya sebenarnya Heeh. PPN itu adalah untuk konsumen akhir yang menikmati, Oh. yang mengkonsumsi, ya kan, pajak atas kenikmatan yang kita peroleh, Apa ya yang kan, sudah atas kita mengkonsumsi nikmati. barang, ya kan, baik yang nyata maupun maya, bukan maya, ya. Fana, ya kan, Kalau mana serem Pak. digital. Saat ini kita baru mengenakan PPN. Kalau tadi saya katakan ada kewajiban perpajakan yang lain PPh, Oh. mungkin belum, ya. Tapi kewajiban perpajakan itu harusnya ada, ya kan. Tapi kita akan lihat kondisinya seperti apa. Oh, karena ini baru pertama kali sih ya Pak ya. Betul. Nah, cuma yang saya penasaran nih Pak, kita yang menikmati ya Pak ya, kok kita juga yang bayar pajak Pak? Kenapa nggak Netflixnya aja yang bayar pajak gitu Pak? Kan mereka mendapatkan penghasilan dari kita gitu. Ya inilah yang namanya value added tax. PPN itu kan Memang harus seperti tax, itu ya. pajak pertambahan nilai yang dibebankan kepada konsumen akhir sebenarnya. Oh, balik lagi ke nilai, ke pengertian awalnya berarti ya Pak. Kalau Mbak Rinaka pernah ke luar negeri, Ya, ya kan, belanja di luar negeri, ada istilahnya kayak GST. apa itu Pak GST? Lupa saya. Sales tax lah. Oh ya, kalau sales tax tax. ada saya tahu, Ya ada kan, penjualan. pajak penjualan. Baik. Belanja ada pajaknya. Ya konsepnya sama seperti itu. Sama. Ya kan, dibebankan untuk konsumen akhir. Nah, baik Pak Budi. Sekarang closing statementnya Bapak untuk edisi kali ini. Silakan. Closing statement. Betul. Nah, teman-teman semua, kita semua sudah tahu ya. Mungkin di media sosial sudah dengar, ya kan, Netflix, Spotify. Wah, kita bayar langganan lebih mahal nih, karena mereka menagih, ya kan, ada pajaknya, PPN-nya. Itu semua sebaiknya oleh teman-teman, ya kan, dibayar, nggak apa-apa. Karena dasar hukum untuk pengenaan pajak atas pajak pertambahan nilai atas transaksi secara elektronik itu sudah ada ketentuannya. Dan kita sebagai wajib pajak yang patuh harus mematuhi ketentuan tersebut. Nggak usah khawatir, ya kan, bahwa pajak yang Anda bayarkan dan dipungut oleh para apa ya namanya itu ya, PMSE, itu perusahaan-perusahaan jasa yang secara elektronik atau dagang secara elektronik itu pasti akan disetorkan ke negara. Dan salah satu tugas KPP Madura untuk mengawasi itu semua. Percaya bahwa kami aparat pajak akan selalu bekerja secara profesional dan integritas. Kami akan mengenakan pajak kalau memang itu sudah menjadi kewajiban seluruh wajib pajak, siapapun juga. Penuhi kewajiban pajak Anda, maka Anda akan merasakan manfaatnya. Bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Budi atas waktunya dan informasi serta ilmu yang sudah dibagikan. Tetap sehat Pak dimanapun berada, semoga tetap bahagia selalu. Sama-sama Mbak Amin. Rinaka. Dan Sobat Pajak, sekali lagi jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, gunakan masker, hindari kerumunan, dan jaga jarak. Serta jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun. Akhir kata, spread love and kindness everywhere. Sampai jumpa.